Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi yang ada di Vietnam loh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zalfa Lelanada Balkis dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2023 dan teman saya. Emiliana Oktivus Pitasari dari Ilmu Politik 2023. Nah, karena udah perkenalan, kita langsung aja kali ya. Nah, yang akan dibahas tuh kebijakan ekonomi yaitu Doi Moi yang diimplementasikan sejak tahun 1986 loh di Vietnam. Kebijakan ini tuh nggak hanya mengubah perekonomian Vietnam, tapi juga menjadi dasar yang kuat bagi legitimasi politik Partai Komunis Vietnam atau yang dikenal sebagai Communist Party of Vietnam. Benar sekali Zalfa, kebijakan Doi Moi dimulai dengan niat untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dialami Vietnam setelah perang dan isolasi internasional. Namun, yang menarik, meskipun Doi Moi membawa perubahan besar dalam sektor ekonomi, justru kebijakan ini memperkuat kekuasaan Partai Komunis Vietnam. Yuk kita telusuri lebih dalam mengenai kebijakan ini dan bagaimana ia mempengaruhi legitimasi Partai Komunis Vietnam. Untuk memahami dampak dari Doi Moi, kita harus melihat latar belakangnya dulu nih. Setelah Perang Vietnam, negara ini berada dalam kondisi yang sangat sulit. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini, seperti Perang Indochina ketiga, embargo ekonomi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, serta melemahnya negara-negara komunis di seluruh dunia. Negara yang sudah sangat terpuruk ini memerlukan kebijakan untuk bangkit dan membangun kembali. Pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam atau CPV menyadari bahwa mereka perlu melakukan perubahan untuk mengatasi defisit finansial, stagnasi ekonomi, dan ketimpangan sosial yang melanda negara Vietnam. Oleh karena itu, dalam sidang ke-6 CPV memperkenalkan kebijakan Doi Moi yang bertujuan mengubah sistem ekonomi yang terpusat menjadi ekonomi pasar berbasis sosialisme. Kebijakan ini memberikan kebebasan lebih besar kepada petani dan sektor swasta untuk bergerak lebih bebas dalam pasar, terutama dalam hal produksi dan distribusi hasil pertanian. Petani yang sebelumnya terikat pada sistem kolektif yang kaku, kini mereka diizinkan memiliki tanah dalam jangka waktu tertentu dan menjual hasil pertanian mereka di pasar terbuka. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan secara signifikan. Tak hanya di sektor pertanian, reformasi juga menyentuh sektor industri dan perdagangan. Pemerintah mulai membuka diri terhadap investasi asing dan memperkenalkan peraturan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha. Perusahaan swasta lokal pun mulai tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dalam beberapa tahun, hasil dari kebijakan ini mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi yang dulunya stagnan perlahan menunjukkan angka lebih positif. Kebijakan Doi Moi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan buat Vietnam. Dari tahun 2000 hingga sekarang, PDB Vietnam tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara Asia lainnya kecuali Tiongkok, dengan memiliki rata-rata pertumbuhan 6,2% per tahun. Pada tahun 2023, meskipun Vietnam hanya tumbuh 5,05% yang sedikit meleset dari target, tetap saja negara ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid di tengah banyak negara yang stagnan setelah menghadapi pandemi. Tentu saja, perubahan sebesar ini tidak terjadi tanpa tantangan. Pada awalnya, banyak pihak yang meragukan apakah sistem sosialisme ini dapat dikombinasikan dengan prinsip-prinsip pasar bebas. Dan pada akhir tahun pun mereka menghadapi tantangan besar juga. Salah satunya adalah hambatan global, stagnasi investasi publik, dan kebijakan anti korupsi yang diterapkan oleh pemerintah. Namun,
Vietnam berhasil mengatasi tantangan tersebut dan di tahun 2024 Vietnam mencatatkan pertumbuhan 7,09% berkat dukungan ekspor dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam tetap mampu tumbuh meskipun ada hambatan eksternal. Pencapaian ini tentu saja merupakan hasil dari kebijakan Doi Moi yang membuka Vietnam ke pasar internasional, memperkenalkan liberalisasi ekonomi, serta menarik investasi asing. Namun, meskipun ekonomi berkembang pesat, kebijakan ini tidak mengubah struktur politik Vietnam yang tetap berada di bawah kontrol ketat Partai Komunis Vietnam sendiri. Yang menarik adalah meskipun banyak negara mengalami demokratisasi dengan liberalisasi ekonomi, Doi Moi justru memperkuat legitimasi Partai Komunis Vietnam. Sebagai contoh, meskipun Vietnam mulai mengizinkan swasta berperan lebih besar dalam perekonomian, kontrol politik tetap berada di tangan CPV. Liberalisasi ekonomi yang terjadi tidak disertai dengan reformasi politik yang berarti. Hal ini terjadi karena Partai Komunis Vietnam sangat berhati-hati dengan liberalisasi ekonomi yang dapat merusak kontrol politik dari negaranya. Dalam banyak kasus, kebijakan Doi Moi justru dipandang sebagai cara bagi Partai Komunis Vietnam untuk memperkuat dominasi politiknya dengan mengatasi tantangan ekonomi tanpa membuka ruang bagi pluralisme politik. Dengan ekonomi yang terus berkembang, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu, meskipun Vietnam tidak melakukan demokratisasi politik, kebijakan Doi Moi ini memberikan legitimasi politik yang sangat penting bagi CPV untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, meski Vietnam telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, tantangan besar tetap ada, misalnya ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan yang masih cukup tinggi, dengan banyak orang di pedesaan yang masih hidup dalam kondisi miskin. Nggak cuma itu, korupsi, inefisiensi, administrasi, dan pengangguran juga menjadi masalah yang harus diatasi oleh negara Vietnam. Vietnam perlu melanjutkan reformasi yang lebih dalam, terutama dalam hal struktur pemerintahan dan transparansi, agar Vietnam bisa bersaing secara global. Negara ini harus mengintegrasikan pasar global lebih jauh lagi, sambil mengatasi tantangan internal yang menghambat kemajuan di negara Vietnam ini. Jadi, pada akhirnya, meskipun Vietnam selama ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, kebijakan Doi Moi tetap menunjukkan bahwa ekonomi pasar ini tuh berbasis sosialisme, memungkinkan Partai Komunis Vietnam untuk mempertahankan kekuasaan politik sambil melakukan beberapa reformasi ekonomi. Dengan tantangan yang masih ada, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan masalah politik, masa depan Vietnam akan sangat bergantung pada seberapa jauh negara ini mampu mengatasi hambatan internal dan mempercepat reformasi politik serta kelembagaan. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Doi Moi tidak hanya membentuk ekonomi Vietnam, tetapi juga memperkuat kontrol politik Partai Komunis Vietnam.